guys, ini adalah program asal-usul channel Historia.id. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum manusia mengenal uang, mereka melakukan barter untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Namun, lama-lama mulai muncul kesulitan untuk meraih kesepakatan soal nilai pertukarannya. Hingga timbullah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar. Selama berabad-abad, berbagai benda telah dipakai menjadi alat penukar, mulai dari kulit kerang, batu permata, gading, garam, hingga logam dan kertas sebagai uang. Inilah perjalanan sejarah uang di Indonesia. Bukti tertua penggunaan uang di Jawa bisa ditarik sampai tahun 647 Masehi, merupakan uang logam yang terbuat dari perak dan berbentuk cebung. Ia jadi alat tukar yang digunakan pada masa Hindu-Buddha. Selain mata uang perak, ditemukan juga mata uang emas yang berasal dari abad ke-9. Paling banyak ditemukan di Jawa Tengah, bentuknya bulat, kecil, dan gepeng. Namun, uang emas ini diperkirakan tak digunakan secara umum, karena ukuran dan beratnya yang tidak tentu serta jumlahnya yang terbatas. Setelah tahun 1300-an, prasasti di Jawa hanya menyebut uang picis atau kepeng dari Tiongkok. Ia terbuat dari tembaga, berbentuk kecil bulat, dan punya lubang di tengah untuk dapat diikat dengan tali. Mulai tersebar di Jawa bersamaan dengan majunya perniagaan dinasti Sung. Pada 1500, ia tak hanya jadi mata uang di Jawa, tapi juga di berbagai negara di Asia Tenggara. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara membawa mata uang baru. Pada abad ke-16, Portugis mengedarkan mata uang yang terbuat dari perak, yaitu piastre Spanyol. Namun begitu VOC berjaya, bermacam-macam mata uang Belanda pun juga mulai beredar. Setelah VOC bubar, mata uang yang dikeluarkan bertuliskan Indi Batavorum dengan satuan nilai gulden dan stuiver. Begitu Inggris mengambil alih India Belanda, Raffles pun membuat mata uang rupiah, dicetak dengan tulisan Jawa dan Arab. Uang ini terbuat dari emas, perak, tembaga, dan timah. Diperkirakan kata rupiah berasal dari rupe yang ditulis dalam bahasa Arab dengan ucapan rupiah. Setelah Inggris hengkang, Belanda kembali menguasai Hindia Belanda. Mereka pun kemudian berusaha menyatukan mata uang yang digunakan di Hindia Belanda. Sedikit demi sedikit, Belanda akhirnya berhasil mengganti dan menyatukan mata uang dengan gulden. Kesatuan mata uang pupus pada masa pendudukan Jepang. Walau awalnya Jepang tak mencetak mata uang sendiri dan masih memakai gulden, namun akhirnya mereka menerbitkan mata uang baru. Setelah Indonesia merdeka, tak adanya kesatuan mata uang masih berlangsung. Walau pemerintah sudah menerbitkan ori, uang ini masih harus berhadapan dengan uang nikah dari Belanda. Penyatuan mata uang baru terjadi setelah pengakuan kedaulatan melalui konferensi meja bundar tahun 1949. Menyusul terbentuknya RIS, terbitlah uang RIS yang disebut juga uang federal. Setelah RIS bubar pada 1950, bentuk pemerintahan pun kembali jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan mata uang Republik Indonesia pun kemudian menyusul dan hingga kini masih digunakan.